Kuliah di Bali tuh lebih ke arah liburan. Serius. Santai banget gitu. Santai banget. Gue sampai lupa hari. Serius gue sampai lupa hari. Karena gue nganggep setiap hari sama aja. Gini, kalau di Bali tuh nggak ada yang namanya weekend. Setiap hari weekend. Every day is weekend. Anjing. Ini gue menarik sih. Tapi kalau dari tugasnya kuliah itu dibawa ribet gak? Enggak sih, untungnya Untungnya enggak. Anjing enak banget cuy. Misalnya nih, gue dikasih satu materi. Iya. Gue nggak dipaksa minggu depan harus bisa. Mau 3 minggu lagi lu baru ngerti nggak masalah. Anjir. Terus kalau misalkan masalah nilai gimana dosen-dosen gitu? Dosennya baik semua sih. It's okay. Kok perfect banget sih? Serius emang nggak ada kekurangannya gitu? Nggak ada. Oke, balik lagi nih sama gue Gasan Saja Galbak. Jadi ini yang bakal mengisi sebagai narasumber gue kali ini. Lo kenalan deh, Ben. Nama gue Eben, gue kuliah di Udayana. Gue angkatan 2017. Jurusan? Ekonomi Pembangunan. Oke. Jadi kita perkenalan dulu nih, kayak kita kan udah kenal berapa lama berarti, Ben? Kita kenal udah dari sekitar 2017 awal. 2017 awal, gila dia inget banget lo, men. Gue gak inget. Gue cuma pengen mancing aja seberapa dekat lo sama gue gitu, men. Masih aja. Oke deh, jadi kita nih mau bahas tentang perkampusan duniawi nih, Ben. Oke. Perkuliahan duniawi. Oke. Nah, lu kan dari Bali emang udah sengaja banget Bekasi itu buat ketemuin gue ya? Enggak sebenarnya. Gue lebih ke arah pacar gue. Oke, arah pacar lu. Memang ini kan lu sebenarnya mas kuliah itu seharusnya 2016 ya? Iya. Boleh ceritain dulu nggak ini kenapa emang lu di DO dari Atma Jaya? Enggak, sebenarnya gini. 2016 itu gue sebenarnya udah dapat untuk kuliah di Amerika. Oke. Waktu itu gue keterima di Green River College di Seattle. Itu beasiswa? Itu enggak, kalau mereka kemarin tuh gue dapatnya sistemnya gini. Gue kuliah dulu, nilai gue keluar, baru bisa ngambil beasiswa. Sistemnya begitu kan. Oke. Nah, cuman karena beberapa hal, ya salah satunya nyokap gue nggak setuju kalau gue untuk kuliah sejauh itu. Ya, kira gue masuk Atma Jaya. Ternyata gue masuk Atma Jaya, ada beberapa mata kuliah yang gue rasa bakal menghambat gue di situ. Sehingga akhirnya gue mutusin juga buat keluar dari Atma Jaya. Dan kemarin gue kuliah di Atma Jaya itu asli cuma 1 bulan. 1 bulan, men? 1 bulan. Tapi duit bayar kan, bayar uang gedung dan lain-lain kan? Bayar. Gue kemarin kalau nggak salah bokap gue udah habis total 50 juta. Emang beda sih kita sih. 50 juta terus cuma sebulan ya? 50 juta gue cuma kuliah 1 bulan. Itu cuma ngerasain mosnya aja berarti? Iya. Cuma ngerasain awal-awal aja. Nah ini kan lu berarti kenapa sih kayak lu nggak suka atau gimana tuh? Enggak. Gue kalau di Atma Jaya kan kemarin gue... Apa emang dosen yang gak enak gitu? Enggak. Oke. Kalau dosen pasti ada lah. Oke. Di setiap universitas pasti. Iya. Cuman kemarin gue ngerasa ada 1-2 mata kuliah yang bakal menghambat gue. Daripada gue terus sampai 5 tahun, 6 tahun, mending gue keluar. Oh gitu. Tapi emang jurusan apa lu sebelumnya? Teknik mesin. Teknik mesin. Itu emang passion lo, emang suka gitu dengan teknik mesin? Kemarin sih ya, gue hanya ini aja, kenakalan remaja jatuhnya. Maksudnya ketika idealis lu masih sangat tinggi. Iya sih. Lu pengen terlihat keren, idealis lu tinggi, ya itu. Kira lu sembarang masuk. Nah, oke. Jadi ini kan lu masuk ke Udayana. Sebelumnya ini lu jalur apa? Jalur Sogok? Jalur... Jangan dikasih tau. Gue jalur SBMPTN. Oh, SBMPTN. Formalitasnya SBMPTN. Formalitasnya SBMPTN. Di belakangnya duit. Ini berapa sih biaya Sogokan masuk? Nggak ada, bos. Ini sensitif banget nggak sih? Ya, oke kita serius deh. Kita mahasiswa yang baik ya, yang budiman. Nah ini gue mau nanya nih Ben, ini kan lu ngambil jurusan ekonomi pembangunan. Tapi kan di Jabodetabek atau dekat-dekat kan ada juga kan? Kan gini, gue pertama itu ngincer Universitas Indonesia. Oke. Cuman memang karena waktu hari HSBMPTN-nya, waktu itu gue sakit. Ya mungkin memang udah jalan gue ya. Kalau secara religiusnya kita mikir, ya emang udah di sana. Takdirnya ya. Makanya kira gue dapet di sana, ya udah gue tekunin di sana. Tapi kalau misalkan istilahnya kan
Berarti lu nggak terima dari UI itu? Nggak keterima. Terus lu ngambil alternatif lainnya di Udayana? Iya, karena pilihan kedua gue Udayana waktu itu. Tapi lu sebelumnya pernah nggak sih kayak cari tahu dulu misalkan di Udayana tentang ekonomi pembangunannya kayak gimana? Gue udah cari tahu. Maksudnya gini. Gue cari tahu ekonomi pembangunan ini apa yang dipelajari. Wah gila sih, ini keren sih. Itu gue cari tahu. Mengenai apa. Jadi gue nggak mau lagi kayak gue waktu di iya. Gue sembarang masuk ya. Gue cari tahu dulu. Oh, gue belajar tentang ini. Oke, jadi pertama nih, ketertarikan lo di Udayana ngeliat tuh dari segi apa? Jelas dari nama Bali. Jelas, itu jelas. Kebebasan. Tapi emang ya Ben, kayak yang lo ngambil keluar gitu karena emang sebelumnya dikekang dari orang tua ya? Gue jatuhnya sih bukan dikekang sih. Lebih ke arah apa bahasanya ya? Terlalu diperhatiin. Oke, terlalu diprotek ya? Iya. Sehingga gue memilih Udayana, gue berpikir gue di sana ngekos, seenggaknya gue bisa bebas. Itu pertama yang kenapa gue pilih Udayana. Nah, kalau misalkan tentang ekonomi pembangunan, apa yang lo pelajarin? Banyak tentang sistem. Enggak, sebelumnya pas sebelum lo masuk, ngeliatnya kayak gimana? Gue ngeliat lebih asik sih kalau gue. Karena yang gue bahas nih bisa dari lingkup besar, bisa dari lingkup kecil. Jadi menurut gue ini kayaknya lebih asik, lebih menantang. Iya, tapi kan gini Ben ya, sorry nih, kalau misalkan istilahnya kalau dari suku Batak kan sebenarnya lebih ke hukum Ben ya? Yoi. Kenapa nggak ngambil hukum biar kayak Hotman Paris gitu kan? Iya, karena udah ada dia. Oke. Lu kalah ya? Iya, dia kan kalau dari dari silsilah, dia masih saudara deket gua. Makanya karena udah ada dia, gue berusaha untuk udah gue cari jalan lain. Oke. Karena gue bakal kebanting sama dia. Tapi kan pasti kan ada generasi mudanya dong. Jelas, cuman kan anak dia aja udah 3 hukum semua. Kapitalis lagi dunia kita. Tapi gini Ben, ini kan tentang ekonomi pembangunan ya. Dari segi apa sih tadi yang ketertarikan gitu? Dari ruang lingkupnya apa aja gitu? Iya, ruang lingkupnya gini, dari sistem perekonomian yang kecil sampai perekonomian besar. Itu tertarik buat gue kenapa? Kalau gue di mesin, yang gue pelajarin ya itu aja. Maksudnya gini, bukan itu aja, maksudnya gini. Ketika gue belajar mesin, kalau gue buat piston, ya piston ukurannya segitu. Iya. Mau mobil apa, pasti udah ada standarnya sendiri. Gue nggak bisa bereksplorasi, gue nggak bisa berpendapat, oh lebih bagus segini, lebih bagus ini. Itu susah. Iya. Nah kalau misalkan ini kan lu masuk nih, pas cari kosannya lu sendiri atau ada keluarga yang datang? Gue untungnya di sana ada teman sih. Oh ada teman. Untungnya ada teman. Jadi gue bisa nanya mereka, ada nggak kosan segala macam. Untung mereka juga cepat gerak sih. Itu kosan putra putri? Campur. Nanti itu gue bayang sih enaknya. Kalau di Bali itu kosan tuh rata-rata campur. Serius. Sedikit yang cuma pria, cuma wanita tuh sedikit. Nih Ben, buka harga deh Ben. Kalau misalkan di kosan nih harganya dari range berapa sampai berapa? Kalau di Kota Denpasar itu 450 startingnya. Sampai tertingginya bisa 5 juta sebulan. Tapi kalau di daerah gua, di daerah Jimbaran, itu startingnya ada yang masih 650. Berarti lebih mahal dong? Lebih mahal, karena daerah gua daerah wisata. Oke. Bisa sampai 10 juta ada. Tergantung fasilitas aja sebenarnya. Nah, lu kan berarti awal masuk nih, pas jadi semester pertama lah istilahnya. Itu kita bahas deh tentang senioritasnya ada nggak sih? Di sana nggak? Nggak ada. Karena gini, salah satu hal yang masih dipercaya oleh masyarakat Bali, yaitu hukum karma. Itu enaknya di sana. Maksudnya ketika lu melakukan sebuah senioritas kepada adik-adik kelas lu, ya mereka percaya itu bakal terjadi lagi sama lu. Pada suatu saat nanti. Nah, beda ya sama pas di Atma ya? Beda. Beda banget. Parah. Gimana Ben ceritanya Ben? Sampai ditatar banget sampai kayak gimana? Gua kemarin tuh di Atma ada angkatan 98. Anjir, serius. Datang, serius. Angkatan 98, angkatan 2000, angkatan 2003 tuh datang. Antar anak 2016. Anjir. Kita dikumpulin, diajak minum, diajak mabuk.
mabuk kita nggak bisa pulang sendiri ditinggal. Kemarin teman gue kejadian dimasukin ke got. Serius. Oke, nanti kan kita akan bahas nih. Kalau misalnya kan lebih spesifik sama ada anak Atma. Di belakang ini ada si Boni. Tapi tentang Udayana nih, Ben. Ceweknya gimana, Ben? Cewek jelas cantik. Cantik ya? Banyak yang cantik. Beda nggak sama yang kayak di sini muka-mukanya? Beda jelas. Jelas ya? Jelas beda. Kelihatan malah bedanya. Ya udah gitu ya gimana ya, memang terkesan hype juga sih di sana. Oke. Makanya ya lu juga harus bisa menyetarakan diri lu untuk bisa ini. Terus banyak bule nggak sih, Ben? Bule banyak. Yang di kampus lu itu? Ada. Gue juga kan ada kelas internasional. Berarti lu berbaur juga sama mereka? Berbaur juga. Nah kalau misalkan dari segi agama nih, Ben, itu ini banget nggak sih? Ada diskriminasi atau emang? Di sana enggak. Di sana itu enaknya. Di situ enaknya. Mengenal mayoritas minoritas enggak ya? Enggak. Oke. Di situ enaknya. Walaupun di sana mayoritasnya masyarakat Hindu, ya kan, mereka tuh nggak segan untuk ngebantu yang umat Kristiani, umat Katolik, umat Islam. Oke, ini mantap sih. Itu keren. Mereka kulturnya tuh bagus banget. Menghargainya tuh bagus banget. Karena kayak tahun 2017 kemarin, waktu gue baru masuk, itu Kabupaten Badung ngebantu dana sebesar 7 miliar buat pembangunan masjid. Itu keren banget buat gue. Gila, respect-nya ya. Keren. Mereka tuh menjunjung tinggi keberagaman, serius. Itu gue senangnya di sana. Nah, Ben, ini gue mau bicara tentang pergaulan nih. Ini kayak, ini banget gak sih, kayak lo ngerasa lebih ganas lagi pergaulannya, kayak lebih minumannya, atau misalkan lo sampai joilah, sinta gitu-gitu? Kalau di sana sih, untuk masalah narkoba sih di sana nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Serius. Nggak terlalu ya. Yang gua alamin pribadi. Okay. Cuma kalau untuk minum, ya itu terasa banget. Tapi sebenarnya kayak anak-anak muda kan wajar, men ya. Wajar. Dan apalagi kalau misalkan di kota yang kayak tempat-tempat Hindu itu kan ini terkait juga nggak sih kayak arak gitu? Maksudnya? Kayak misalkan udah dihubungkan arak itu udah nggak bisa jauh dari agama Hindu ini, atau enggak? Oh enggak, itu kan kalau arak itu lebih ke arah culture-nya. Oh, culture-nya. Bukan ke arah agamanya. Mereka kalau kehidupan di Bali kan mereka lebih tinggi ke arah culture, bukan ke arah agama. Nah kalau misalkan masalah pembelajaran nih, Ben, di ekonomi dari semester 1, lu pasti kan jadi anak ambis banget gak sih? Kagak cuy, serius? Serius kagak. Kenapa? Gua selalu berpikir kayak gini. Gue nggak mau selesai terlalu cepat, nggak mau selesai terlalu lama. Yang gue cari di sana tuh apa? Apa? Pertama ilmu, yang kedua relasi. Oke. Itu yang gue cari. Kenapa? Gue ngeliat langsung ke depan. Ketika gue lulus, kalau gue nggak punya relasi juga buat apa? Tapi emang relasinya banyak? Banyak. Rata-rata orangnya dari luar kota kan? Kalau di negeri kan, ada kuota tersendiri buat orang daerah. Ada kuotanya itu kalau nggak salah gue sekitar 40% atau 50%, gue lupa. Pokoknya ada kuota untuk anak daerah. Oke, nah kalau misalkan masalah pembelajaran nih, Ben, dari semester 1, sekarang berarti itu semester berapa sih? Semester 6 ya? Itu belajar apa ya sih, Ben? Kalau ekonomi pembangunan? Banyak. Nggak apa, maksudnya garis besar ya? Ini biar orang nih kalau misalkan tertarik atau misalkan jiwanya, oh ini nih jiwa gue. Kalau ekonomi pembangunan nih gini. Sebenarnya kalau ekonomi pembangunan ini asiknya kenapa? Gua pelajaran manajemennya juga dapat, pelajaran akuntansinya juga dapat. Itu asiknya. Jadi kalau dibilang orang teknik-teknik bencong itu teknik industri, biasanya ekonomi bencong ya ilmu ekonomi. Jatuhnya begitu. Karena gua belajar manajemennya juga, belajar akuntansinya juga. Tapi ini banget guys, gua kan manajemen juga nih, Ben. Kebetulan kita satu lah, sama lah ya. Tapi kan gue nggak suka men ketika pelajaran manajemen tapi ada akuntansi, dan itu kayak lu pelajarin nggak sih akuntansi, manajemen, akmen? Gue nggak sampai. Akuntansi dasar? Gue dasar aja. Gila, gue sampai akmen cuy. Gue cuma akuntansi dasar sama manajemen dasar. Terus kayak statistik juga ya? Statistik gue dapat. Manajemen pemasaran gitu? Manajemen pemasaran nggak dapat. Apa aja biasanya? Kalau kayak mata kuliah, gue ada mata kuliah tentang pasar modal ada. Oke. Baru ekonometrika. Itu ekonometrika ini kayak penghitungan sistem komputer. Jadi itu ada beberapa aplikasi yang dipakai, ya kan?
baru gue juga belajar mikro makro, itu pasti, baru statistika yang kayak tadi, matematikanya gue ada, banyak lah pokoknya. Nah Ben, ini kan ada pertanyaan dari teman-teman gue nih. Kalau misalkan lo kuliah di Bali nih, itu kerasa lo kuliah apa kerasa kayak liburan cuy? Kuliah di Bali itu lebih ke arah liburan. Serius? Santai banget gitu? Santai banget. Kenapa gue bilang kayak gitu gini? Gue udah pernah ngalamin, gue sampai lupa hari. Serius gue sampai lupa hari. Karena gue nganggep setiap hari sama aja. Kayak gimana tuh? Gini, kalau di Bali tuh nggak ada yang namanya weekend. Setiap hari weekend? Every day is weekend. Anjing. Karena apa? Setiap hari orang liburan. Enak semua yang datang ke sana tuh untuk liburan. Gak hitung hari, gak lihat hari, semua liburan. Ini gue menarik sih. Tapi kalau dari tugasnya kuliah itu dibawa ribet gak? Enggak sih, untungnya enggak. Untungnya enggak. Anjing enak banget cuy. Untungnya enggak. Serius Ben? Serius. Tapi kalau misalkan apa sih dari permasalahan yang gak lu suka ketika lu kuliah di Udayana? Permasalahan yang gak gue suka? Kayaknya gak ada sih. Santai semua. Serius. Misalkan dari temen-temen yang suka julid gitu nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Serius lo? Serius. Cuman paling nanti ya biasa lah, baru-baru masuk kuliah kan. Ya, ada yang gitu ya. Berkelompok gitu. Ada ya istilahnya kayak ada forum di bawah forum gitu. Itu pasti. Terus kalau misalkan orang yang nggak tahu tentang Udayana nih beda, kasih tau dong informasi apa tipsnya atau apapun gitu. Nggak ada sih sebenarnya. Kalau untuk berkuliah di daerah lo jalanin aja sama kok, serius. Tapi emang enak banget berarti, santai kayak gitu ya? Santai. Gue pribadi ya, gue ngerasain santai. Karena emang di sana tuh gue nggak dipaksa untuk menjadi sesuatu gitu loh. Maksudnya untuk menjadi sesuatu gini. Lo harus ngerti materi ini, tapi gue nggak dipaksa untuk ngerti materi ini. Misalnya nih, gue dikasih satu materi. Gue nggak dipaksa minggu depan harus bisa. Mau 3 minggu lagi lo baru ngerti nggak masalah. Yang penting lo ngerti materi itu. Anjir. Terus kalau misalkan masalah nilai gimana dosen-dosen gitu? Dosennya baik semua sih. It's okay. Kok perfect banget sih? Serius emang nggak ada kekurangannya gitu? Nggak ada. Paling nanti yang ya seperti biasa lah, pasti ada dosen-dosen ribet. Pasti ada dosen-dosen ribet. Iya sih. Cuman kan itu 1 banding berapa. Tetap aja sama. Tapi kalau misalnya dari teman-teman lo nih Ben, kalau misalnya kayak dari segi pergaulannya, itu sampai ada yang di luar batas nggak sih? Banyak. Kalau di luar batas banyak. Serius. Gue punya teman mantan pengedar ganja. Serius. Mantan pengedar ganja. Padahal bapaknya polisi. Di Bali polisi? Bali. Keluarga dia keluarga polisi. Tapi dia mantan pengedar ganja. Gue punya teman kayak gitu. Kalau untuk seks bebas di Bali itu udah makanan biasa. Serius. Itu udah kayak culture juga, seks bebas tuh. Sebenarnya, cuma ya nggak terlalu kelihatan juga tetap. Iya sih. Tapi kalau misalkan kayak dari segi misalkan dari gay, lesbi gitu banyak. Banyak ya? Ada. Gue beberapa kali ketemu. Terus lu juga pernah kan? Lu kan masih gay juga kan? Bisex sekarang? Iya. Kagak. Nah kalau misalkan gue mau nanya nih Ben, perspektif lu deh tentang misalkan dari gay, gimana sih pendapat lu? Gue kan selalu nanya nih, kalau misalkan temen-temen gue. Kalau gue ngeliat gay ini, gay, lesbi dan segala macamnya ya. Iya. Gue cuman langsung berbalik ke pedoman agama. Gue cuma balik gitu doang. Tuhan dulu nyiptain bukan Adam sama Adam, bukan Hawa sama Hawa, tapi Adam dan Hawa. Tapi gini, kalau gue pribadi karena gue udah emang tinggal di sana, gue cuma menghargai aja. Oh mereka keputusannya begitu terserah. Tapi gue pribadi sih. Sebenarnya kita kan nggak boleh benci orang ya men. Nggak benci orang. Bencinya tapi karena ininya aja. Nah Ben, ini kan kita ada tips atau saran deh misalkan orang-orang yang misalkan pengen masuk ke sana ngeliat dari sisi pergaulannya yang istilahnya tuh kalau tadi kan lu bilang agak keras juga ya? Agak keras juga. Itu gimana biar bisa menjaga dirinya? Sebenarnya ya kalau ini sih itu balik ke pribadi masing-masing sih. Bisa bawa diri apa enggak. Ya kan? Karena kalau gue pribadi ngeliat nih di Bali tuh segala macam apapun sebenarnya gampang didapat. Narkotika dan lain-lain itu gampang didapat. Dan ilegal ya? Kalau untuk masih ilegal. Cuman kan underground lain men. Iya. Tapi untuk kalau dapat itu sebenarnya gampang.
Kalau lu tahu celahnya di mana masih gampang. Di sini pun juga gitu cuy. Cuma di sana lebih gampang. Tapi sampai ada yang OD gitu nggak sih? Di sana sih sedikit. Kasusnya masih sedikit sih yang overdosis. Yang ketahuan. Yang ketahuan masih banyak. Karena terlalu mudah, serius. Temen gue sendiri pernah ngalamin di Jalan Legian. Dia cuma lagi duduk nungguin temen gue, ditawarin mushroom. Itu terjadi. Oke deh. Itu gampangnya. Nah ini deh Bang, closing statement nih, misalkan orang-orang yang saran deh, misalkan di Bali itu harus gimana, belajar apa segala niatnya. Kalau untuk lu mau liburan ke Bali atau jalan-jalan ke Bali atau mau kuliah di Bali sekalipun, hargai budayanya. Karena masyarakat Bali itu kental sama budayanya. Apapun yang mau lu lakuin itu terserah, mereka masa bodoh. Cuman yang paling penting hargai budayanya. Salah satunya gini. Ini temen gue pernah ngomong sendiri sama gue. Dia pernah nanya kayak gini, lu percaya nggak sama setan? Gue bilang, gue nggak percaya. Dan dia ngomong apa? Lu kalau di Bali, lu percaya nggak percaya? Kalau di sini percaya aja. Oke. Setelah gue ngomong itu, gue pernah kejadian. Serius. Makanya gue bilang, kalau lu liburan, jalan-jalan, ya kan, atau kuliah di sana, tinggal di sana, mending hargain budayanya. Nah kalau misalkan banyak gak sih teman-teman lu yang nggak menghargai itu dari segi apa? Misalkan ini kan buat orang-orang tahu budaya yang harus dipertahankan tuh kayak gimana? Kalau budaya yang harus dipertahankan tuh kalau kayak mereka kan gini, nyepi, ya kan? Kalau kita nggak boleh keluar, udah ikutin nggak boleh keluar. Kalau di sana ada, kalian mungkin pernah banyak ya yang udah pernah keluar ke Bali, mungkin penonton juga banyak yang udah pernah. Kalau pernah ngelihat pohon atau patung yang disarungin kotak-kotak, masyarakat Bali tuh percaya di situ ada yang jaga. Itu masyarakat Bali percaya. Untuk menghargai budaya mereka salah satunya apa? Ya jangan lu coba-coba ngomong kasar di dekat situ. Oke. Jangan coba-coba menodai lah gitu istilahnya. Tapi emang banyak ya orang-orang yang kayak gitu? Ada aja yang batu, nggak percaya. Ada aja. Karena teman gue juga pernah kayak gitu. Ya kan? Dia kencing malam-malam, nggak dilihat itu pohon itu. Besoknya asli, bijinya gede segini. Nggak bohong. Nggak bohong. Jadi sih itu sih kesimpulannya banyak kayak misalnya lebih respect lah. Iya. Di situ kan lu sebagai pendatang kan. Iya. Lu kalau emang lu mau jalan-jalan ke sana, tinggal di sana pun, kuliah di sana, hargain aja kebudayaannya. Ikutin apa peraturan di situ. Karena di sana juga kan ada polisi adat segala macam. Ikutin aja peraturan di sana. Tapi selebihnya emang fun banget ya buat kuliah ya. Udah nggak ada, jujur deh kalau misalnya di sini kan kita kayak misalnya dibebanin tugas lah, terus belum kayak dari senioritas, belum dari temannya juga julid-julid dan lain-lain. Banyak cuy kayak lebih pusingnya. Lo kuliah juga bosan gitu kan? Di sana lebih fun, serius. Di sana lebih fun. Nah mungkin salah satu kalau misalnya subscriber gue yang suka kebebasan gitu ya, cocok banget ya. Cocok banget. Oke deh, thank you banget nih Ben ya buat sharing di podcast gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.